محمد ذلك سبيل الأنبياء والمرسلين والعلماء الراسخين في العلم واليقين. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد نبي الأمين وإمام المتقين وسيد غرة المحجلين. أما بعد، أيها المحترمون، para alim ulama, para habaib, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita atas perkumpulan ini berkah rahmat dan taufiknya di dalam dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa pula segenap hadirin dan hadirat yang berhadir di acara munasabah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga segala perkara hajat dunia kita, hajat dunia, hajat akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segenap apa yang kita miliki, segala apa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan kalimat alhamdulillah. Sehingganya alhamdulillah inilah yang menandakan bahwa kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya pula akan digabungkan ketika kembali kepada Allah, digolongkan sebagai orang-orang yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak kita mendengar peristiwa demi peristiwa, keadaan demi keadaan, situasi demi situasi, bagaimana keadaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal bagaimana Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 23 tahun lamanya. Tentulah Nabi pada saat itu tahap demi tahap, sedikit demi sedikit Nabi mengajarkan kepada sahabat, mengenalkan bagaimana Islam yang datang, agama itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memberitahukan kepada para sahabat bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dikatakan radina billahi rabba wa bil islami dina. Kita ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pula kita yakin bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikatakan sebagai ummi. Beliau dikatakan sebagai ummi, dikatakan oleh para ahli riwayat bahwa mereka yang mengatakan Nabi sebagai ummi, Nabi adalah orang yang ada sanggup membaca, ada sanggup menulis. Sehingganya apa yang menjadi penyebab Nabi dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi yang ummi, Nabi yang tidak tahu membaca, Nabi yang tidak tahu menulis, karena supaya kita tahu apa yang datang dari Nabi, apa yang dibacakan oleh Nabi, apa yang ditulis oleh Nabi, bukan datang dari Nabi sendiri, melainkan semua datang dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dikatakan sebelum diutusnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di umur beliau ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 12. Dalam riwayat kita ambil ya contohnya 12 saja, karena yang ikhtilaf ulama bukan kita, jadi kita tidak usah umpat ikhtilaf juga, ambil yang pasti. Pada saat umur ke-12 Rasulullah SAW ikut paman beliau berdagang, Abdul Muttalib,
ayahanda dari Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Seketika itu ketika ikut berdagang ke kota Syam di mana namanya di Lebanon, Palestina, pada saat itu juga masih dikatakan sebagai Syam, tanah Syam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sebelah Abdul Muthalib, datanglah seorang rahib. Maka sebagaimana yang kita kenal, kita menyebutnya sebagai rahib, namun kita menerjemahkannya sebagai seorang pendeta. Ada andil di dalam mendirikannya agama Allah Subhanahu wa taala, menentukan tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka memiliki andil atas pengetahuan itu semua. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy tidak ada yang tahu apa itu nabi. Karena orang-orang pada zaman itu belum ada yang tahu apa itu nabi. Belum ada yang tahu kecuali mereka orang-orang yang mana golongan mereka mendapatkan nabi pada masa sebelum kenabian Nabi Muhammad, dan mereka mendapatkan yang dikatakan catatan samawiyah. Apa catatan samawiyah? Catatan samawiyah itu adalah kitab-kitab yang datang kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kepada ada 4 kitab yang kita yakini datang kepada mereka para nabi, itu yang dikatakan sebagai catatan samawiyah. Setiap dari catatan samawiyah ini tadi mencantumkan nama bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Sehingganya mereka orang-orang yang datang setelah itu, setelah nabi mereka telah tiada, maka mereka orang-orang yang masih berpegang teguh kepada nabi mereka, mereka mengetahui akan tanda-tanda yang ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang pendeta ini tadi mengatakan kepada Abdul Muthalib sembari mendatangi dan berkata, "Wahai Tuhan, siapakah anak ini?" Menunjuk ke arah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia anakku," kata Abdul Muthalib. "Anak siapa ini?" Ditanya lagi. "Anakku," kata Abdul Muthalib. Bertanya lagi si pendeta, "Anak siapa ini?" Maka karena Abdul Muthalib merasa tersinggung, orang ini apa anakku ditaruh? Tersinggung Abdul Muthalib. Sehingga ia menjawab, "Kenapa? Ada apa? Masalahnya ada apa? Kenapa tiba-tiba kau nanya ini anak siapa?" "Anakku," kata Abdul Muthalib. "Bukan seperti itu, Tuhan." Maka kata Rahib, "Sungguh aku melihat tanda kenabian yang datang tanda-tandanya. Aku diberitahukan di dalam kitab nabiku bahwa sesungguhnya seluruh tanda kenabian ada pada anak ini, terkecuali kurangnya karena dia punya pianino, karena ada bapaknya." "Kenapa bisa begitu?" Kata Abdul Muthalib, "Sungguh dikatakan di kitab kami terdahulu, sesungguhnya nabi yang terakhir adalah seorang yatim." Maka seketika itu Abdul Muthalib mengatakan, "Bukan, anak ini bukan anakku, sungguhnya dia adalah keponakan gue." Kalau begitu betul, dia ini adalah seorang nabi. Kenapa? Karena seluruh tanda-tandanya semua ada pada anaknya. Maka seketika itu yang pertama kali mengetahui kenabian tentulah daripada seorang pendeta yang beragama Nasrani. Ialah yang pertama kali memberikan tanda-tanda kepada sanak saudara bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sembari datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu dikatakanlah bahwa diutuslah seorang yang juga ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemani Nabi di dalam perjalanannya bersama Abdul Muthalib. Maka orang ini tadi bernama Maisarah. Siapa Maisarah? Adalah seorang yang diutus oleh Sayyidah Khadijah untuk memata-matai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maisarah ini lakian binian. Jadi jangan kita menganggap bahwa Nabi sebelum menjadi Nabi pernah perjalanan lawan binian, pernah. Di Maisarah ini lakian. Maka si Maisarah ini ketika datang dari berdagang bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditanya kepada Sayyidah Khadijah, "Ma ra'yuka bi Muhammadin ya Maisarah?" Apa yang pendapatmu tentang Muhammad ini wahai Maisarah? Maka dikatakan, "Tudhilluhul ghamamah." Dia Muhammad ini dinaungi oleh awan-awan, wa tuti'uhu sahaib,
Muhammad ini memerintah langit ini ikut perintah Muhammad, sedangkan awan-awan menaungi Muhammad kemanapun dia berjalan. Kenapa? Dalam riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar di salah satu pohon yang kita tahu, sahabat Nabi yang masih hidup sampai saat ini satu-satunya adalah pohon yang berada di Yordan. Ada pohon yang berbentuk payung, tahu lah tidak? Tahu kabarnya aja? Apa tahu? Ada pohon yang berbentuk payung. Biasanya Nabi bersandar di bawahnya. Sembari apabila Nabi kalau mau bersandar ini, karena mikir lagi matahari dari manakah keluarnya, bina ke mata silau, apakah apa? Nabi asal duduk aja, duduk Nabi, karena syarat menjadi seorang Nabi yaitu kada mikir. Sehingganya ketika Nabi duduk, sembari tidak berpikir dari mana arah matahari datang, karena apabila menghadap ke arah barat, maka matahari kan keluar dari mana keluar matahari? Dari timur ke kiamat sudah keluar dari barat matahari. Sembari kan silau kalau kena mata. Maka apabila duduk di bawah pohon itu tadi, maka pohon itu yang berubah bukan Nabi duduknya, tapi rantingnya lah yang berubah seakan-akan menutupi cahaya supaya ada silau mengenai baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh itu semua mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sang pendeta tadi mengetahui kenabian yang didapati dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika jalan baginda Rasul ini bersama Abu Thalib, ia melihat bebatuan dan pepohonan sembari memberi hormat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu tandanya. Apalagi dalam riwayat diceritakan pernah juga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buang hajat, lalu tidak ada tempat yang bernaung untuk menutupi badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menutupi aurat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rumputan ini tadi mencabut akarnya sendiri sembari berjalan seakan-akan ia memiliki kaki dan ia menutupi badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak terbuka auratnya. Itu tumbuhan bebatuan memberikan salam. Sehingga semua tanda-tanda ini sering kita dengar itu adalah tanda kenabian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidah Khadijah mengetahui bahwa sesungguhnya tidaklah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin orang yang dinaungi awan ini kadang mulia, pasti mulia, dan kadang mungkin dia orang yang diikuti setiap kalimatnya, setiap perintahnya ini orang yang kadang mulia, udah pasti mulia. Ada dalam riwayat pernah diceritakan ketika berpapasan seseorang abid, orang alim, orang ahli ibadah, setiap berjalan keluar dari rumahnya sudah pasti awan ini menaunginya. Mau kemana pun dia pergi, awan selalu di bawah. Lalu ia berpapasan dengan seseorang yang ahli fajir, ahli maksiat. Ya, ahli maksiat tidak ada setiap hari berpapasan. Wa nadhara ilaihim binadharin ukhra. Dia melihat kepada orang, setiap pandangan mereka memiliki makna tersendiri. Jadi orang alim tadi hendak berjalan keluar dari rumahnya, melihat kepada orang ahli maksiat tadi, melihat. Lalu orang ahli maksiat tadi yang lewat kepada rumah orang alim berpapasan juga melihat. Namun yang berubah, awan yang mengikuti orang alim tiba-tiba pindah mengikuti orang yang ahli maksiat. Kenapa? Karena orang alim keluar dari rumahnya, dia memandang orang yang ahli maksiat binadhar bi'ainil ihtimam. Mandang dengan orang lain itu tadi, ahli maksiat tadi dengan pandangan yang hina, seakan-akan dia merasa jijik, seakan-akan dia merasa enggan, seakan-akan dia merasa bahwa itu semua adalah perkara yang tidak mungkin dia datangi, tidak mungkin dia kerjakan, sehingga ia tadi enggan untuk menoleh, bahkan melihat kembali kepada orang ahli maksiat. Sedangkan orang yang ahli maksiat tadi melihat kepada orang alim lalu memalingkan wajahnya dengan niatan di dalam dirinya, dia adalah orang yang ahli dosa, dia orang yang ahli maksiat, dia ini setiap harinya membuat dosa dan malu memandang orang-orang alim, malu memandang orang-orang soleh, sehingganya ia merasa bahwa dirinya adalah orang-orang yang tidak pantas mendapatkan hal semacam ini. Maka itu dikatakan oleh Imam Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan orang alim, orang ahli ibadah, namun dia membanggakan segenap ibadahnya masih lebih buruk daripada orang
yang bermaksiat kepada Allah, namun ia inkisar, ia merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin ke langgar, rajin sembahyang berjamaah, rajin ke masjid, rajin ke ini, intinya semua rajin ke kebaikan. Tapi ada rasa di dalam hatinya ujub, ada rasa di dalam dirinya takabur, sombong dan lain segala macam. Merasa dirinya ampunnya hanya yang paling baik. Menurut orang ada. Sehingganya apa? Sehingganya itu akan memprogoti bagi dirinya yang nantinya amal ibadahnya susah, ada sampai-sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedangkan mereka orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dengan rasa mukasir, dengan rasa penyesalan, sebagaimana dikatakan ana inda mukasiratil qulub min ajli, aku berada di sisi mereka orang-orang yang merasa lemah, merasa berdosa atas apa yang mereka perbuat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku berada di sisinya. Sungguh itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita merasa bangga dengan yakin kita Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita. Tenang aja. Allah ini Maha Pemaaf. Aku buat dosa apakah? Jangan aja. Kita betul-betul aman kita sampai sial gitu. Biar ada. Aman kita sampai, alhamdulillah aman kita sampai sial kita. Menurut bahasa kita ini tanggal sialnya ketika di dalam kalender kita. Intinya bisa hari apa aja, tanggal berapa aja, sial bisa datang menjumpai kita. Ujung berapa. Hingganya hal semacam inilah yang harus kita wanti-wanti. Jangan sampai kita ditutup usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah wa la'iyatubillah. Mengenai peristiwa, kita kembali kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang mana ia mendapati bahwa kenabian yang telah ditandakan oleh baginda Rasulullah SAW, yakin bahwa Rasulullah adalah laki-laki yang baik. Maka datanglah datangilah Sayyidah Khadijah, mendatangi Nabi SAW, berkata, ya Muhammad, pinanglah. Kata Nabi, dari mana ini? Sedangkan Sayyidah Khadijah ini adalah keluarga yang kaya raya, keluarga yang berpandang sama dengan Nabi, sama-sama keluarga yang berpandang, hanya saja masalah materi berbeda. Jadi juga jangan kita wahin, amun yang kada bermateri, kada sungguh mana diterima. Menang rumah aja ya juga ya kan. Nah, diterima, kan mungkin diterima, biar mau kayak apa? Amun mau ada tahu kayak apa juga, tapi duitnya tahu. Pacaran diterima ujur kada. Yang pentingnya nyata dulu, yang nyata hidup. Orang mau haji kada mau makan gitu. Duit tahu aja. Apa yang terjadi? Sayyidah Khadijah mengeluarkan sedikit daripada hartanya diberikan kepada Nabi SAW, dijuru kepada Rasulullah. Ya Sayyidah Khadijah, ya Muhammad, ambil duit pinang ini. Karena datanglah kepada pamanku, pinanglah aku, kata Nabi SAW, kata Sayyidah Khadijah. Maka datanglah baginda Rasulullah SAW, duit Sayyidah membawa harta dari Sayyidah Khadijah, lalu diberikan kepada paman Sayyidah Khadijah dan melamar Sayyidah Khadijah. Seketika itu diterimalah lamaran lamaran baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena tahu laki-laki yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga adalah orang yang betul-betul memiliki dasar yang benar. Sehingganya orang sudah baik, tentulah ketika ia berkeluarga, ia juga akan membawa kebaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena kebaikan itu berulang, keburukan juga berulang. Karena menjadi umat baginda Rasul ini serba salah. Jangan kita menjauhi perkara-perkara yang buruk, pula kita jangan terlalu mendekati perkara yang buruk. Kalau kita terlalu jauh dengan perkara yang buruk, kita akan mungkin mendidik. Terlebih kepada anak-anak kita, biarkan dia mencoba. Ketika dia itu nasihatnya. Jangan juga kita betul loskan saja. Ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat maksiat, jangan kita diamkan. Sehingga kita didik sebetul-betulnya didikan yang datang dari Nabi SAW. Pahami di dalam agama, kan mungkin sehari dua hari kita ini dapat memahamkan anak-anak kita ini dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perlu waktu, mendidik perlu waktu, mendidik perlu usaha. Makanya sebagai orang tua yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala kita bertanggungjawabkan bukan masalah pakaian, bukan masalah makanan, bukan juga masalah-masalah yang gampang lagi,
yang Allah pertanyakan nanti di hadapan Allah. Kita akan ditanya apa? Bagaimana engkau mendidik anakmu? Bagaimana engkau mendidik istrimu? Bagaimana engkau memberikan pengetahuan kepada mereka? Inilah yang akan menjadi pertanggungjawaban terberat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumain, man jalasa al-akhyar wa in kana min al-ashrar fasara al-akhyar. Orang yang baik, walaupun orang yang duduk bersama orang yang baik, datang ke majelis ta'lim, datang ke majelis selawatan, datang ke majelis ini, datang ke pengajian ini, datang ke rutinan ini dan lain segala macam. Wa in kana minal asyrar, walaupun ia ini tergolong orang yang setiap harinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasaral akhyar, maka pasti dianggap oleh orang ini orang baik. Adalah di antara kita datang, contoh ada satu orang ini kelakuannya beda setiap hari, contoh aja, semoga dari dalam. Ketika dia datang ke satu majelis, tahulah kita tanda-tandanya orang ini orang tidak tahu ada. Karena tahu, kenapa? Karena berbaur bersama orang-orang yang baik. Maka itu dikatakan majalah al-akhyar, wa in kana minal asyrar, fasal al-akhyar. Amun ini orang pada baik, tapi berkumpul dengan orang-orang baik, pasti jadi orang baik. Pula sebaliknya, wa man jalasa al-asyrar wa in kana min al-akhyar fa sabrul asyrar. Amun orang ini tidak baik, berkumpul dengan orang-orang yang kada baik, walaupun orang ini orang baik, sudah pasti dicap orang-orang kada baik. Kenapa? Karena perkumpulan yang menjadi penilaian di mata masyarakat, namun yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diri kita. Maka itu semua Sayyidah Khadijah mengetahui atas kebaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidup di lingkungan yang baik, dididik dengan baik, dari anak keturunan yang baik, dengan dengan pemahaman yang baik, sehingga yang dipilihlah oleh Sayyidah Khadijah menjadi pendampingnya, maka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan sedikit harta dari Sayyidah Khadijah. Bahkan dalam riwayat ketika diceritakan pertama kali wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang kita tahu wahyu yang pertama, apa wahyu yang pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika datang wahyu, datang malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi. Ini kisah pertama kali malaikat Jibril berdapat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasul, ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Terkejut baginda Rasul. Orang terkejut, Pak, disuruh baca, jangankan membaca, kenapa sedikit bisa lupa. Mungkin dikajuti. Ini masih gitu lah, masih hampir lagi nafas. Nah, ini lagi dan malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Apa ya baginda Rasul? Mana Nabi Iqra? Aku karena kamu membaca. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, mana Nabi Iqra? Kamu membaca. Ya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu didekap. Fadhamani kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku didekap, aku dipeluk oleh malaikat Jibril sembari yang berkata Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Maka Nabi membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka setelah membaca surat itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam lari ke rumah Sayyidah Khadijah sembari dia berkata, Zammiluni, Zammiluni. Kalau kita mengikuti ilmu nahwu di dalam Zammiluni, biasanya dhamirnya itu kepada dhamir mudzakkar. Tapi padahal yang diajak berbicara adalah istri beliau, Sayyidah Khadijah. Harusnya menjadi dhamir muannas. Tapi apa yang terjadi? Menjadi Zammiluni, Zammiluni, karena Sayyidah Khadijah betul-betul dianggap menjadi anggota keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekap aku karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah, diselimutilah oleh Sayyidah Khadijah sembari ia bertanya, apa yang terjadi wahai suamiku? Maka ya Rasulullah, aku berjumpa dengan seorang makhluk yang mana ia ada. Maka disangka Nabi malaikat Jibril tadi, Pak, disangka malaikat Israil, Pak. Rupanya malaikat Jibril tadi disangka malaikat maut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketidaktahuan baginda Rasul kepada malaikat Jibril. Maka baginda Sayyidah Khadijah
Kalau begitu, kena mendatang lagi, makhluk itu datang lagi, beritahu. Kabarkan kepadaku kalau makhluk itu datang lagi. Maka kala datanglah malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi di rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menjumpai malaikat Jibril, ujar baginda Rasul, "Ya Khadijah, kawanku datang lagi, semalam datang." Datanglah, ya datang. Maka kepada salah Sayyidah dibuka sedikit dari belakang Sayyidah Khadijah. Bila Sayyidah Khadijah masih adakah kawan dia tadi? Lari, sudah buka. Ditutup lagi ya Sayyidah Khadijah. Maka bila Sayyidah Khadijah datang lagi, ya kawan mungkin datang lagi. Setelah ditutup, maka kata Sayyidah Khadijah, "Absyir ya Muhammad." Maka ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah orang yang sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau ini Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Maka diketahui Sayyidah Khadijah pertama kali mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ada mungkin yang kalau sudah melihat aurat kayak ini buka berarti malaikat ini. Namun yang melihatkan aurat keparah, nah ini setan namanya. Namun yang keadaan terbuka tapi dicari auratnya, nah ini orang kesetanan namanya. Paham tak? Itu bedanya. Hingganya apa? Ketika mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan dari Allah, bahagia Sayyidah Khadijah karena ia menikahi orang yang tepat, lebih tepat lagi ia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang terjadi? Seketika itu maka ditunggulah oleh Sayyidah Khadijah dengan segenap membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebarluaskan dakwah Nabi dengan harta, membantu dengan usaha, membantu dengan banyak hal. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah berkata di ujung penghayatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apabila aku telah mati, lalu aku dikuburkan, dan engkau memerlukan bahtera untuk menyeberangi sebuah pulau untuk melebarkan sayap agama Islam, bongkarlah kuburanku dan rakitlah tulang-tulangku, sehingga dengannya engkau dapat menyeberang dan menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sampai titik terakhir." Kita kata, jangan yang itu duit bedak itu jangan jawab, itu gak sakit cukup. Pada kawan itu tuh takar semua bujur ada bu ini penjagoan beli gue. Kenapa? Karena susah untuk mendidik seseorang yang nantinya akan menjadi support sistem kita di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bagaimana yang mendengar dari Presiden Soekarno dulu, ada latihan yang hebat, ada latihan yang luar biasa. Kalau tidak ingin di belakangnya yang sabar yang mengawani si latihan itu, nggak mungkin ada laki-laki yang luar biasa kecuali di belakangnya ada wanita yang hebat. Begitulah posisi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa? Maka seketika itu sampailah diutuslah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah umur 25, umur Sayyidah Khadijah saat itu berapa? 40 tahun. Seketika itu 15 tahun setelah menikah, berarti 40 tahun ditambah 15 jadi 50. Umur Nabi diangkat menjadi seorang Nabi 40 tahun dan umur Sayyidah Khadijah 55 tahun. Ketika umur 55 tahun itulah seluruh harta telah habis dikeluarkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh apa yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah diperuntukkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa bingung atas apa yang menimpa dirinya sebelum diutusnya menjadi seorang Nabi, datang kepada pamannya. Ini Sayyidah Khadijah dengan baginda Rasul nasabnya masih dekat, sehingga datanglah kepada salah satu keluarga baginda Rasul dengan Sayyidah Khadijah, yaitu adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah salah satu orang yang memahami kitab Injil. Jadi dikatakan bahwa Waraqah bin Naufal ini dulu menulis Injil. Waraqah bin Naufal ini dulu memahami kitab-kitab Samawiyah dicatat oleh dia, sehingga menjadi referensi atas apa tanda-tanda yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata si Waraqah bin Naufal berkata, "Ma hajatuki? Apa hajatmu wahai Khadijah?"
Maka kata Sayyidah Khadijah, inna ibnu akhika, saya sekali sungguhnya ini keponakan kalian, anak menanya. Maka dia Waraqah bin Nawfal, apa yang kau ingin tanyakan wahai Muhammad? Maka ketika itu baginda Rasul menceritakan atas peristiwa yang terjadi, datangnya malaikat mendekatku dan aku menggigil seakan-akan ketakutan ini segala macam, segenap tanda-tanda diberikan dari malaikat Jibril kepada Waraqah bin Nawfal. Maka kata Waraqah bin Nawfal, inna hadza wasibun kama jaa bihi Musa. Sungguh ini adalah seorang wasan yang dulunya pernah datang kepada Musa, yang datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka setelah mengetahui bahwa sesungguhnya yang datang kepada Nabi Allah Musa juga yang datang kepada Nabi Allah Musa ialah malaikat Jibril, pula datang kepada Nabi Allah Isa malaikat Jibril, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW pula malaikat Jibril. Itulah yang memberikan wahyu kepada Nabi. Mengetahui atas tanda-tanda yang luar biasa ini, bahkan pada ahlul kitab, orang-orang ahli samawiyah yang paham kitab, makanya mereka ini para pendeta, pastor dan segala macam pada masa itu, yang mana notabene kitab mereka masih murni. Namun sekarang sudah ada yang perjanjian lama, ada perjanjian baru. Namun kita mana ada Quran perjanjian lama, mana ada Quran baru. Semua Quran masih menjadi Quran yang asli sebagaimana datang dari Allah Subhanahu wa taala, jadi wahyu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastor yang saat kala itu adalah orang yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Allah Isa, berpegang teguh kepada ajaran Nabi Allah Musa, telah mendengar kabar sebagaimana di dalam ayat yang disampaikan oleh Nabi Musa, sesungguhnya akan datang Nabi setelahku min ba'di, kata Nabi Allah Isa, ismuhu Ahmad, dan namanya adalah Ahmad. Kalau di Injil dikatakan tahu mereka bagaimana Rasulullah SAW akan datang. Tanda-tanda sudah mulai keluar, tanda-tanda sudah mulai memunculan, matinya api yang api padam dari orang. Di Madura ada juga api yang padam, di Malaya itu yang padam, api yang berada di zaman baginda Rasulullah SAW. Terus roboh sehingganya matahari keluar cahaya seakan-akan matahari menyinari, sampai menara-menara yang berada dari kejauhan nampak jelas karena cahaya baginda Rasulullah SAW. Semua tahu akan kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa? Kita lah yang kadang mengetahui bagaimana cara mencintai baginda Rasulullah SAW. Padahal Nabi sudah kenal kita. Jadi kalau lagi kita merasa ingin dikenal, tapi berusahalah untuk kita yang mengenal baginda Rasulullah SAW, karena dengan begitu dengan sendirinya lah kita akan mendekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan dulu membaca maulid, membaca sholawat, pujian atas baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam maulid Ya'ulami karangan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, ada di karangan Syekh Turar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada di dalam karangan Burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri, ada pula ada di Tibai, banyak. Sehingganya itu semua adalah bentuk keinginan di antara setiap pengarang itu tadi menggambarkan, mengekspresikan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara kita semua adalah yang mau mengekspresikan dengan cara mengarang syair. Ada di antara kita yang hadir yang mau boleh lagi tulis syair untuk mengapresiasi rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Namun ada sini belum hadir dulu syairnya, dulu ada. Karena dalam bertanya lagunya lain lagi. Maksudnya adalah mengapresiasi, mengekspresikan rasa cinta mereka kepada baginda Rasulullah SAW dengan bentuk pujian. Kalau yang sebelah boleh bid'ah yang menjadi bid'ah itu karena bahasa Arab. Coba tulis bahasa Indonesia, jadi bid'ah ada. Kenapa? Karena di dalam maulid-maulid yang ada itu semua menceritakan bagaimana cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam salah satunya dalam syukuran dikatakan Baraza, jadi lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maktunan maktu as-surah, ya kan? Dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini maktunan. Coba ditulis bahasa Indonesia. Ketika Nabi lahir, Nabi dalam keadaan tersunat, Nabi dalam keadaan terpotong paling besarnya, sajidah dalam keadaan sujud dan segala macam. Apa ujar ini sebelah? Ini buku cerita. Baik ini kan ada bid'ah, ini buku cerita. Kenapa? Karena bahasa. Makanya kita paham dulu maknanya,
kita tahu tujuannya. Jangan sampai kita membaca kita kata tahu mananya, mendengar kata tahu abut jadi fitnah ini segala macam. Kenapa kata-kata memahami makna dari apa yang diinginkan oleh pengarang itu tadi? Itu semua isinya tentang menceritakan bagaimana baginda Rasulullah SAW supaya kita ini faham, kita ini tahu bagaimana Nabi SAW keadaannya, matanya bagaimana. Kenapa? Karena para pendeta yang mengenali Nabi SAW, mereka melihat semua sifat yang ada dari mata melihat. Mata Nabi di dalam Injil kayak Pak Topeng. Telinga Nabi kayak gitu. Kalau punggung Nabi kau begini, kaki Nabi kau begini, hidungnya begini, semua bermacam-macam. Disebut detail sekali. Bahkan dalam kitab dari Al-Insanul Kamil dari karangan Abu Ya Al-Maliki, dalam kitabnya Insanul Kamil menceritakan lengkap dari nasab Nabi SAW, nasab dulu dicatat oleh beliau, lalu wajahnya. Setelah nasab, setelah kelahiran, maka diutus di karangnya apa? Wajah, bagaimana wajah Rasulullah SAW. Makanya ujar nasab dalam satu ahli riwayat, dalam ahli hadis mengatakan, dalam satu hadis Nabi SAW pernah mengatakan bahwa aku mawaladani min sifahin min ahli jahiliyah. Aku ini dari Nabi SAW ada pernah yang namanya dari garis keturunanku ini yang lahir di luar nikah tidak. Semuanya dinikahkan. Seakan-akan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang Nasrani pada zaman Nabi lah, itu melihat tanda-tanda dulu. Oh, apa Muhammad ini tiba-tiba menjadi Nabi? Padahal dia ini dari keturunan jahiliyah, orang Arab jahiliyah. Ya, orang jahil yang bisa jadi Nabi karena mungkin. Maka ketika dilihat tanda-tanda kenabian itu juga ada. Di kitab kami tanda Muhammad ini ada. Yang lebih ekstrim lagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada zaman itu beda lah Yahudi sekarang dengan Yahudi yang ada ini sekarang dengan Yahudi yang dulu beda. Yahudi yang dulu mereka adalah bani, adalah garis keturunan. Yahudi yang sekarang ini, Israel yang sekarang itu negara. Sehingga bani Israel yang dahulu mereka adalah garis keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Sedangkan yang sekarang ini negara sudah campuran, ada yang ini, ada yang macam-macam. Bukan dari garis keturunan Yahudi itu. Sehingga orang Yahudi lagi memastikan garis keturunan baginda Rasul ini lebih ekstrim lagi, lebih ilmiah lagi. Maka ujar mereka Muhammad ini dari golongan mana Muhammad? Muhammad ini dari golongan Makkah. Ini Makkah ini siapa? Di kitab kita yang namanya Nabi terakhir harus dari anak keturunan Nabi Ibrahim. Harus dari Nabi Ibrahim di mana? Nabi Ibrahim di Palestina. Ada mungkin sampai ke Makkah nih tiba-tiba menjadi Nabi anak keturunan Nabi Ibrahim. Nah, kalau ini sekarang ini tadi masalah nasab panjang juga kan kisahnya. Ketika ditanya, karena mungkin kalau bukan dari keturunan Nabi Allah Ibrahim, karena mungkin menjadi Nabi terakhir. Dari orang-orang Yahudi, berkata orang-orang Israel yang menganut Yahudi pada zaman itu. Maka Nabi mengatakan bahwa aku adalah anak daripada Ibrahim. Kau bisa? Bagaimana kau bisa jadi anak Ibrahim? Maka ada tanda-tandanya. Bagaimana? Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Ibrahim pernah datang ke kota Mekah pada saat itu, sebagaimana ada orang pernah umroh di antara kita pasti tahu ada bekas kaki baginda Rasulullah, ada bekas kaki Nabi Ibrahim di dekat Ka'bah. Sehingga itu menjadi penguat bahwa sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim itu pernah ke kota Mekah. Sampailah yang terjadi ketika Nabi Allah Yaqub, ketika Nabi Allah Ibrahim melahirkan seorang anak, yaitu Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail bersama Sayyidah Hajar saat itu datang dan lain segala macam. Berjalanlah Sayyidah Hajar dari barat naik bukit Safa, naik turun lagi sampai ke Marwah, sampai 7 kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Memberi, Engkau adalah Tuhan yang Maha Mengampuni. Tidaklah Engkau melihat bahwa anakku saat ini sedang menangis karena tidak mendapatkan air, dia dalam keadaan kehausan. Ini Nabi Ismail memukul tanah, nangis memukul tanah, namanya kekanakan. Di tanah menangis memukul tanah. Bapak-bapak itu menangis memukul tanah, lain lagi ini. Makanya Nabi Ismail ini memukul tanah sampai setelah doa Sayyidah Hajar, ketika dipukul tanah itu tadi keluarlah air yang
menjerat ke atas. Maka apa ujar Sayyidah Hajar? Zam. Maka jadilah baju tadi baju zam. Terus keluar menyembur kata Sayyidah Hajar, sehingganya air itu dikenal sebagai air zam. Itulah yang terjadi. Sehingganya apa yang terjadi dari ritual dalam agama kita, di dalam mobil khusus, di dalam berhaji dan umrah, itu semua menjadi syarat terpenting kita untuk menyempurnakan agama kita. Nah, itu semua mengatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim memiliki anak Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail menikah dari salah satu di tanah Arab itu tadi, sehingganya garis keturunannya sampai kepada Kinanah. Daripada Kinanah keluar Bani Quraisy, dari Quraisy keluarlah Bani Hashim, dan dari Bani Hashim dipilihlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Yahudi pada zaman itu berkata, setelah diselidiki nasab Nabi Muhammad, ternyata Muhammad lain orang lain. Muhammad masih saudara kita, Muhammad masih keluarga kita. Makanya pada zaman setelah mereka tahu siapa baginda Rasul, banyak yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang percaya kepada Nabi. Kenapa? Semua tandanya sempurna. Dari orang-orang Nasrani, dari orang-orang Kristiani pada saat itu melihat tanda secara zahiriyah, dari orang-orang Yahudi dan Majusi pada saat itu melihat dari jalur kenasaban, semuanya meyakini bahwa tanda dari setiap mereka valid dan disetujui oleh mereka. Dan inilah Nabi yang terakhir baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi seperti teladan kita semua. Sehingganya karena mungkin kita hidup di muka bumi ini, kita ada empat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbanyaklah kita mengenal Nabi Muhammad dengan perayaan-perayaan semacam ini, yang nantinya semoga yang hadir pada malam hari ini kita semua kelak ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala diakui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita mendapatkan syafaatnya kelak ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di posisi di barisan orang-orang yang diakui cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.